Halo sahabat Matritas, perkenalkan nama saya Farah Yanubazil Zabile dengan NIM 46 2019 017. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan perawatan bayi baru lahir. Nah, yang pertama kita lakukan adalah resusitasi bayi baru lahir, di mana tindakan ini adalah bertujuan untuk memastikan sirkulasi darah tetap terjaga dan mampu mencukupi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Nah, saat dilahirkan, bayi memasuki masa transisi untuk mampu bernafas. Nah, pada kondisi ini seringkali terjadi komplikasi saat persalinan. Nah, biasanya terjadi gagal nafas pada bayi. Nah, tindakan yang dapat kita lakukan adalah resusitasi jantung dan paru. Nah, untuk lebih lanjutnya kita tonton saja. Yang pertama, mengkaji kondisi bayi. Kemudian, posisikan kepala bayi agak mengadah. Melihat apakah mulut bersih dari lendir atau cairan. Apabila terdapat lendir atau cairan, dilakukan penghisapan. Penghisapan dilakukan di mulut bayi dan juga hidung bayi. Selanjutnya, cek kondisi bayi, apakah ada pengembangan dinding dada, dan dengarkan denyut jantung bayi. Jika nafas lambat kurang dari 60 kali per menit, berikan sungkup bayi. Lihat dada mengembang atau tidak. Jika tidak, berarti posisi kurang benar. Bisa kita reposisi kembali. Posisikan kepala mengadah. Selanjutnya berikan ventilasi lagi. Kemudian cek lagi dada mengembang atau tidak. Selanjutnya, cek jantung bayi. Kemudian, cek kulit bayi ada kemerahan atau sianosis. Dan mengeringkan bayi sekaligus merangsang bayi agar bernafas dengan baik serta dapat menangis. Selanjutnya, tepuk-tepuk telapak kaki bayi.
Selanjutnya, cek pernafasan, nadi, dan kulit bayi. Selanjutnya, kita akan melakukan resusitasi pada bayi. Posisikan bayi kepala mengadah. Minta bantuan asisten untuk memberikan ventilasi pada bayi. Perawat mengecek pernafasan bayi. Apabila tidak terdengar denyut jantung bayi, segera lakukan ventilasi dan pemijatan. Resusitasi 3 kali pemijatan banding 1. Resusitasi dilakukan dalam 2 detik. Jika sudah dilakukan resusitasi 30 siklus, cek dinding dada mengembang atau tidak. Dan cek denyut jantung bayi. Selanjutnya, cek tonus otot dan juga kulit. Jika denyut jantung bayi lebih dari 100 kali, hentikan resusitasi. Denyut jantung kurang dari 60, lakukan resusitasi 20 kali. Jika jantung tidak teraba atau terdengar, lakukan resusitasi 3:1 dalam 30 siklus. Cara menentukan landmark atau pijatan jantung paru pada bayi. Tarik garis lurus sejajar dengan puting bayi. Tepat di garis lurus, letakkan kedua ibu jari. Untuk cara yang kedua, memakai jari telunjuk. Penolong berada dominan sebelah kanan bayi. Letakkan 3 jari telunjuk pada area sternum bayi, lalu angkat jari telunjuk sehingga tersisa 2 jari manis dan jari tengah. Pijatan pada area sternum bayi. Demikian praktikum resusitasi pada bayi baru lahir, di mana tindakan ini terjadi saat bayi mengalami komplikasi setelah kelahirannya, di mana bayi mengalami gagal nafas saat lahir. Halo teman-teman, praktikum yang kedua yaitu memandikan bayi baru lahir, di mana tindakan ini adalah untuk membersihkan kotoran yang menempel pada tubuh bayi. Nah, tujuan dari tindakan ini sendiri adalah untuk memberikan rasa nyaman, memperlancar sirkulasi darah, mencegah infeksi, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menjaga integritas kulit. Nah, pada tindakan ini diperlukan waktu 6 jam setelah bayi baru lahir untuk kita memandikan, sehingga tidak terjadi hipotermi. Dan perlu diketahui juga, saat kita memandikan, kita harus mempercepat waktu saat memandikan sehingga tidak terjadi hipotermi.
Apakah benar ini dengan Ibu Niken? Iya benar sus. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik sus. Baik, perkenalkan nama saya Rawat Farah. Di sini saya akan membantu Ibu untuk memandikan bayi Ibu ya Bu. Nah, waktunya untuk memandikan kira-kira 10-15 menit. Nah, sebelumnya apakah Ibu setuju? Iya sus, setuju. Sebelumnya saya akan siapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Bu. Yang pertama kita lakukan adalah membentangkan handuk bayi serta selimut bayi. Lalu kita bentangkan juga pakaian bayi yang akan dikenakan setelah mandi, seperti baju, popok, dan topi. Baik Bu, bayinya saya mandikan terlebih dahulu ya. Iya sus. Oke. Ayo adik, mandi dulu. Pada tahap kerja, siapkan alat yang akan digunakan untuk mandi seperti kasa, shampoo, sabun. Lalu, lepas pakaian yang dikenakan oleh bayi. Pindahkan pada tempat yang kotor. Buka pakaian dalam bayi seperti baju maupun popok. Bersihkan area genitalia pada bayi. Menggunakan kasa. Satu kasa hanya diperlukan untuk 1 kali usap. Usapkan pada area genitalia hingga ujung anus. Tutup bayi menggunakan handuk atau selimut yang ada agar tidak mengalami hipotermi. Lalu, siapkan waslap, 2 waslap untuk mulai memandikan bayi. Yang pertama dilakukan adalah masukkan waslap ke dalam baskom berisikan air hangat, kemudian peras, lalu usapkan pada area rambut, badan, tangan kanan dan kiri, maupun di bagian lipatan-lipatan kaki kanan dan kiri. Setelah itu, bagian bungkung bayi. Gunakan shampoo gunakan sabun untuk membilas bagian badan, tangan, maupun kaki serta punggung bayi. Lakukan secara merata pada tubuh bayi.
Setelah itu, kita bilas bayi pada tempat mandi. Angkat. Masukkan ke bak mandi. Bersihkan bumi. Bilas secara merata, mulai dari kepala, badan, hingga punggung bayi. Balikkan bayi. Setelah itu, kita langsung taruh bayi Nah, wes angkat bayi terus di balikkan. handuk. Handuki bayi segera secara merata hingga mengering. Lalu, angkat bayi ke dalam pakaian serta selimut yang telah disediakan. Lalu, pakaikan baju bayi. Sebelum memakaikan baju bayi, tidak lupa untuk memberikan minyak telon sebagai penghangat tubuh dan agar tubuh tetap wangi. Setelah selesai, cek suhu tubuh apakah mengalami hipotermi atau tidak. Lalu, setelah selesai memakaikan baju, untuk tahap terakhir berikan bayi kepada ibu dan mengatakan bahwa tindakan sudah selesai. Baik ibu, ini adiknya udah cantik dan wangi. Oh, nanti 2 jam lagi saya akan kembali memberikan obat untuk ibu ya. Iya, sus. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, sus. Baik bu, saya akan kembali ke ruang perawat ya bu. Iya, sus.